guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Muhammad Rehan Wisnu Aji. Gue dari divisi RNL atau Research and Learning dari SMI Agi. Gue di sini kali ini tuh mau ngelakuin yang kita sebut sebagai mapping. Jadi mapping ini kita gunanya untuk mengetahui diversity atau keragaman geologi yang ada di daerah yang kami lakukan pemetaan tersebut, atau yang biasa kita sebut pemetaan geologi. Nah, jadi untuk objek kita kali ini tuh tujuannya untuk geowisata. Jadi kita untuk mencatat objek biar turisnya mau datang ke objek tersebut. Nah, gitu guys. Oke teman-teman, jadi di sini nih kita udah bisa melihat sungai. Jadi sebenarnya salah satu objek untuk penelitian geologi itu kita biasanya menyusuri sungai. Kenapa? Karena sungai itu bakal ngikis batuan yang masih segar yang dilewatinya. Nih kan sungai kan isinya air yang mengalir. Air yang mengalir itu bisa ngerosi tebing-tebing yang ada di sampingnya. Tebing-tebing yang ada di sampingnya itu keerosi, bakal ngebuka batuan yang lebih segar. Makanya kita tuh biasanya sebagai geologis bakal mencari sungai untuk melakukan eksplorasi penelitian tentang batuan di sekitarnya, untuk melihat keanekaragaman formasi atau satuan batuan yang bisa kita temukan di lapangan. Oke guys, kita udah ketemu sungai nih. Jadi kita bakal telusurin buat nyari batuannya. Oke guys, jadi ini kita udah ketemu singkapannya nih. Singkapan yang kira-kira yang udah kegerus sama air sungai. Kita udah nemu bagian galapuknya. Kira-kira ini batunya tuh batuan breksi ya. Kira-kira kelihatan dari mineralnya yang ukurannya agak besar-besar dan runcing-runcing, yang udah seperti kalian pelajarin di kelas. Nah, kita juga nemuin kalau dia ini kontak langsung sama aluvial, endapan aluvium. Jadi endapan aluvium ini masih belum batu ya, masih berupa endap, masih dalam proses pengendapan. Nah, di bawahnya ini kita bisa nemu adanya kontak sama batu yang kira-kira kita beri nama untuk sementara itu kira-kira masih breksi. Untuk pengamatan yang lebih jelasnya lagi mungkin nanti kita lakuin setelah di lapangan. Setelah selesai dari lapangan mungkin kita bisa lakuin pengamatan yang lebih jauhnya. Nah, kalau kalian nemu kontak antara breksi dan aluvium seperti ini, kalian juga bisa ngukur strike dan dipnya untuk ngetahuin persebaran dari strike dan dipnya gitu. Oke teman-teman, ini kontaknya ya. Karena kita nemuin kontak, walaupun di bawahnya ini nggak dapat lapisan, kita tetap bisa ngukur strike dan dipnya melalui perbatasan antar kontaknya itu, buat nyari kelurusan dari ininya, dari batuan, dari singkapannya itu. Kita bisa tahu kelurusannya ke arah mana sih gitu. Nah, kita ini ya, kita lihat kira-kira Oke guys, jadi ini udah hari kedua kami dan kita udah nemuin singkapan baru. Singkapannya itu inilah bentuknya, seperti ada kekar-kekarnya gitu buat singkapannya, dan juga batuannya itu lapuk. Ini udah agak lapuk, warnanya agak putih, tapi kalau kita lihat, kita getok dalamnya, terlihat warna yang cenderung lebih gelap di dalam batuannya. Nah, jenisnya itu juga batuan beku. Terlihat ada mineral-mineral bekunya yang ada di dalamnya.
yang merupakan memiliki tekstur porfiritik ya. Kayak gini model-model batunya kalau segarnya. Nah, jadi kita nggak bisa ngukur perlapisannya karena nggak kelihatan, nggak ada kontak ataupun struktur perlapisan, jadi kita nggak bisa ngukur strike dan dipnya. Jadi kita cuma bisa tahu litologi batuan di daerah sekitar sini aja. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa cari lebih ke atas untuk batuan, untuk mencari kontaknya ya, setidaknya untuk mengukur strike dipnya. Kalau kita mengukur strike dipnya, kita bisa tahu arah persebaran batuannya kemana. Itu fungsi dari menemukan kontak batuan di daerah pemetaan. Dan juga mungkin nanti kita dari litologi ini kita bisa tahu sejarah dari tempat ini. Nah, sejarahnya ini yang bisa menjadi objek dari wisata gitu. Jadi dengan orang-orang melihat batu ini, tahu sejarahnya, mudah-mudahan orang yang mendengar, yang udah tahu akan sejarahnya itu mau datang ke sini untuk melihat batuannya. Ya, oke guys, jadi kita udah nelusurin sungai lagi. Nah, kita nemu hal yang menarik nih di lapangan kali ini. Kita nemuin adanya kontak antara tub di bagian bawahnya sama breksi di bagian atasnya. Nah, bisa dilihat nih beda batunya. Ini tub dan ini breksi. Nah, bisa kita lihat kan, ini lebih halus, ini cenderung lebih halus, ini berbutir gede-gede dan lebih runcing butirannya. Nah, kalau kita nemu ini di lapangan, artinya kita harus mengukur strike dip dari kontak antara batu tub dan juga batu breksi ini. Nah, tadi saya udah nyoba ngukur dan hasilnya itu N218 is antara pertengahan kontak tub dan breksinya. Hasilnya N218 is, dipnya itu sekitar 39 derajat. Nah, bagian tub ini ditiban sama batuan breksi. Jadi kalau dari pengamatan lapangan ini kita bisa tahu kalau ternyata breksinya itu umurnya lebih muda daripada tubnya gitu. Kita lihat sendiri kan, tubnya ini ada di bagian bawah nih. Kalau di sini bagian bawah ini, nah breksinya itu ada di atasnya sampai menjulang ke sana. Dan waktu kita nyusurin lebih dalam, lebih ke atas, kita juga menemukan adanya breksi. Oke, jadi gitu guys untuk lapangan kali ini ya. Kita udah membuat kemajuan yang cukup, dan untuk nantinya dari kontak antara ini kita bisa, dari data kontak ini kita bisa membuat sejarah geologi yang nantinya menjadi daya tarik. Sejarahnya itu bakal menjadi daya tarik untuk turis yang bakal datang ke sini. Kalau hanya melihat antara batu ini, turis-turis itu nggak bakal tahu apa yang ada di sini. Tapi kalau mereka tahu tentang sejarahnya, tentang bagaimana pembentukannya, itu bakal menjadi daya tarik, nilai lebih untuk mereka datang ke sini untuk melihat batuannya, untuk sekedar liburan atau emang menarik. Oke guys, jadi kita nemuin hal lagi nih, hal yang unik lagi. Tadi di sebelah ada kontak. Nah, kita bisa nemu adanya
mungkin ini sisa fan ya. Kalau bisa kita lihat ininya udah agak lapuk, cuman masih ada ininya, masih ada kelurusan dari yang kita perkirakan ini batu gamping. Nih, yang putih-putih ini. Jadi ini kira-kira di bagian sana batunya agak segar, dan kalau kita lihat dari bagian sana itu ternyata batunya itu tuh model batu-batu tuh, batu sedimen. Nah, kemungkinan di bagian ini kan sudah agak lapuk. Mungkin kalau kita gali juga dalamnya bakal tuh. Tapi yang uniknya di sini ada bagian yang nggak lapuk, dan dia itu batu gamping. Ini kira-kira bentuknya itu bakalan fan yang keisi sama fan juga ada di situ, yang kemungkinan bakal keisi sama batu gamping gitu. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang unik ya di daerah sini, karena adanya batu breksi dan ada fan yang diisi oleh mineral gamping atau batu gamping gitu.